Nah, kita akan menutup minggu bulan ini dengan khotbah tentang melayani, saudara. Saya mengajak saudara baca satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 6 ayat 3, dibantu komputer karena PowerPoint-nya nggak bisa dari depan. 2 Korintus pasal 6 ayat 3, kita buka Alkitab kita, anak muda, anak youth juga buka. Satu ayat saja, saudara. Yuk kita baca bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk kita baca ya. Yang di rumah juga boleh perhatikan layarnya. 1, 2, 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sekali lagi saudara, 1, 2, 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai tercela. Dari ayat yang kita baca, ternyata Bapak Ibu Saudara, cara kita hidup dan pelayanan kita ini saling pengaruh. Tidak bisa dilepas. Ya, saya ulangin. Cara kita hidup dan bagaimana kita melayani Tuhan di gereja, itu saling pengaruh, saudara. Kata firman Tuhan, kalau yang sisi ini, yaitu cara kamu hidup tidak baik, bercela, akan membuat pelayananmu ini juga tidak bagus. Menjadi cibiran orang. Tidak dapat respect dari orang. Nah, saya pengen ngomong gini dengan saudara, diklik. Gaya hidup kita bisa membuat orang ingin dekat dengan Tuhan atau malah menjauhkan mereka. Cara kita hidup, saudara. Gaya saudara hidup bisa membuat orang jadi tertarik dengan namanya Yesus atau malah orang dia saja Kristen begitu. Untuk apa saya juga jadi Kristen? Dia saja cara memperlakukan Tuhannya seperti itu, cara memperlakukan firman seperti itu, cara jalani hidup sebagai orang Kristen seperti itu. Untuk apa saya juga jadi seperti dia? Membuat orang apa saudara? Jauh dari Tuhan. Karena itu firman yang kita baca, waktu kita mendengar khotbah sepanjang bulan ini tentang melayani, saudara sudah diajar bahwa pelayanan harus keluar dari kelimpahan, bukan dari kekurangan. Saudara melayani karena saudara diberkati oleh Tuhan, bukan karena ingin cari sesuatu di gereja. Kita mengajar bahwa kita harus mengajar kekudusan dan kebenaran. Dan hari kita diingatkan bahwa melayani, saudara, itu harus menjadi gaya hidup kita. Saudara, terlalu sempit kalau kita bicara pelayanan cuma di gereja. Kami sharing baru di Komsel, pelayanan di gereja itu cuma 1 jam, saudara. Sementara beratus-ratus jam sepanjang minggu kita ada di luar gereja. Dan orang lebih lihat kita di luar gereja daripada di dalam gereja. Betul? Di dalam gereja, semua orang akan nampak rohani, saudara. Akan nampak baik. Akan nampak begitu santun. Tapi di luar gereja, di luar hari minggu lah, baru kelihatan seperti apa gaya hidup kita. Nah, panggilan Tuhan dari ayat kita baca, Tuhan pengen pelayanan menjadi gaya hidup yang kita bawa kemanapun saudara berada. Kapanpun saudara berada, saudara bawa spirit of serving, mempunyai hati melayani. Jadi kalau saudara kerja di kantor, spirit itu saudara dapat dari Tuhan. Semangat itu saudara dapat dari firman Tuhan. Seperti Yesus melayani kita, kita bawa spirit itu dalam kehidupan kita. Saudara mau ketemu nasabah, pelanggan, pasanganmu, keluargamu, siapapun kau temui, semangat itu gak hilang, saudara. Mengapa? Menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Nah, gaya hidup ini kita perlu bawa kemanapun, saudara. Sehingga hidup kita tidak terbelah. Ada orang Kristen hidupnya terbelah. Di gereja, dia begitu bagus gaya hidupnya. Tapi waktu di luar, timbul keretakan, saudara. Dia berbeda dengan dinampakkan di gereja. Nah, yang di luar gereja inilah gaya hidup kita ini harus kita keep baik-baik. Kita jaga baik-baik untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Karena kalau yang di luar ini kita tidak jaga baik-baik, ngeri, saudara. Apa yang saudara buat di gereja, persembahan yang saudara berikan, dedikasi yang saudara berikan, pengorbanan yang saudara berikan untuk pelayanan, itu akan menjadi sebuah cibiran, sebuah cemoohan di luar. Mengapa? Dia di luar nggak bagus seperti dia di dalam. Kayak kita baca tadi saudara, ayat itu mengatakan dalam hal apapun, ya, janganlah kamu membuat orang yang tersandung. Kalau saudara kembali ke firman kita baca 2 Korintus, dalam hal apapun, in everything. Dalam hal apapun kau harus jaga hidupmu, tutur katamu, ya, caramu bertindak, cara membuat keputusan, berhubungan dengan rekan bisnis, cara kamu perlakukan bawahanmu, menghormati atasanmu dalam hal apapun. Waktu kau sendirian,
Waktu kau sedang ramai dalam hal apapun kata firman Tuhan, engkau harus awasi hidupmu. Supaya pelayananmu jangan sampai dicela. Supaya yang hidupmu yang kau jaga baik-baik ini jangan jadi batu sandungan untuk orang lain. Saya tanya saudara, berapa banyak orang tua tidak mau ke gereja gara-gara anak ini jadi batu sandungan untuk orang tua. Contoh, ada seorang ayah mau ke gereja, mau datang pada Tuhan Yesus. Dia punya anak laki-laki Kristen, saudara, sudah dibaptis pula. Tapi mengapa si papa nggak mau ke gereja? Diajak, Natal nih pak, datang yuk, ijakan kakimu ke gereja. Ini momen sekali setahun. Tapi dia bilang nggak mau. Ternyata kelakuan si anak itu, saudara, yang sehari-hari di rumah, kerjaannya males kerja. Ngomongannya kasar, tidak benar. Tidak ada tanggung jawabnya. Bagaimana mungkin papanya melihat kesaksian hidup anaknya ini tergerak datang ke rumah Tuhan? Bagaimana bawahan kita yang mungkin masih non-Kristen, saudara, tertarik untuk mengenal namanya Yesus, kalau dalam hal kita sebagai atasan, kita tidak memuliakan dia. Di kantor dan di gereja, atasan saya beda nih Pak. Kalau di kantor sehari-hari, wow, dia ngomong itu lebih kejam daripada orang yang tidak kenal Tuhan. Saudara punya atasan seperti itu? Doakan pertobatannya, saudara. Tapi kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak Kristen, kita masih paham, saudara. Tapi waktu orang yang kelihatannya melayani di gereja, punya jabatan pengurus lagi, majelis lagi, tapi waktu dia sampai di kantor, dia mojok diam-diam, dia ngerokok, saudara. Dia posting gambar-gambar yang agak seksi. Bagaimana respek kita sebagai bawahan? Tentu tidak ada. Nah, Tuhan ingin kita ini jadikan gaya hidup kita yang di luar ini juga sebagai persembahan untuk Tuhan. Jangan sampai orang tersandung, saudara. Diklik. Saudara. Kalau kita tulus, sungguh-sungguh, dan mau memberi yang terbaik, orang sekitar jadi terdorong berlaku sama. Saudara setuju nggak ini? Sikap ini menular, saudara. Kalau kita lagi berjalan, Bapak Ibu Saudara, di pasar, di mall, di mana, saudara ya. Ada orang senyum dengan saudara. Biasanya saudara balas senyum tidak? Ibu Susi balas nggak? Balas. Budiman balas. Kalau cewek senyum, balas kita ya. Tapi nggak dikenal pun balas nggak Budi? Balas. Peng-peng, ada wanita, nggak apa-apa. Ini pertanyaan walaupun istri di sampingmu ini hanya sekedar pertanyaan. Ada seorang wanita lewat, senyum, kok pagi. Nggak kenal, balas tidak senyuman itu? Balas. Senyuman itu menular, saudara. Nanti Bapak Ibu buktikan. Di waktu yang sama, kalau kita lagi sendu, wajah lagi muram, hati-hati saudara. Sikap itu bisa menular ke orang lain. Sikap itu bisa menular, saudara. Karena itulah Tuhan Yesus bilang, kamu adalah garam dan terang dunia. Kamu bawa rasa yang harus berbeda supaya kamu menulari dunia. Doanya, harapannya, mereka juga ikut-ikutan kamu. Tertarik berlaku sama seperti kamu. Kalau kita mengikuti Tuhan, melayani Tuhan, pelayanan contohnya di gereja, saudara orangnya tulus. Nggak neko-neko. Kasih Tuhan apa adanya yang terbaik. Lurus hatinya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ambil kredit, tidak mau cari nama. Bukan ingin pamer, bukan ingin kesankan orang. Enggak, saudara tulus saja. Wow, saudara. Orang lain di sekitar kita akan terdorong. Dia ini tulusnya melayani. Saya mau jadi seperti dia. Kalau spirit yang sama, semangat yang sama saudara bawa dalam hal kerjaan saudara. Dalam hal relasi dengan pasangan saudara. Terhadap suami, saudara, pikirannya kasih yang terbaik deh untuk suamiku. Untuk istriku aku kasih yang terbaik deh. Untuk anakku, mertuaku, aku hanya pikir gimana aku mengasihi mereka. Seperti Kristus mengasihi aku. Aku tulus. Mau berikan yang terbaik. Bahkan sampai kadang harus buat aku berkorban. Aku lakukan itu. Saudara tahu, itu akan mempengaruhi sekeliling saudara. Pasangan akan melihat. Keluarga akan melihat. Dan mereka juga akan tergugah untuk berlaku yang sama. Oh Pak Pendeta enak nian ngomong. Di lapangan beda. Saya sudah buat baik. Berharap menularkan sikap itu pada yang sama. Saya malah tambah dijahati. Saya tambah malah ditekan. Saya malah, kalimat orang, saya malah dizolimi tambah parah ini. Kalau gitu saya sekalian balas saja bersikap buruk. Jangan saudara.
Sikap saudara itu, yang pertama, saudara jadikan itu offering, persembahan untuk Tuhan. Ini gaya hidupku Tuhan. Mau mereka ngikut, mau mereka juga bales dengan serupa atau tidak, mau mereka malah jahatin aku tidak peduli. Kenapa? Karena ini gaya hidupku di hadapan Tuhan. Amin. Karena ini gaya hidupku sebagai anak Tuhan. Jangan karena semua orang nyontek, aku ikut nyontek. Hai anak-anak muda, anak-anak youth, jangan. Biarin semua orang nyontek. 39 murid dari 40 siswa nyontek. Aku sendirian, musuh tidak nyontek. Biarin. Mengapa? Karena ini gaya hidupku di hadapan Tuhan. Nah, ibu-ibu biasanya jemput anak di sekolah kan kumpul. Kongko-kongko, nongkrong. Jelekin suaminya. Semua teman geng saudara jelekin suaminya. Apa saudara ikut? Tidak. Jaga mulutmu. Mengapa? Gaya hidupku. Aku anak Tuhan. Aku punya kualitas yang berbeda. Betul suamiku mungkin tidak sebaik yang diharapkan. Tapi tidak menolong kalau aku jelekin dia di depan teman-temanku. Aku harus punya kualitas yang berbeda. Gaya hidupku adalah melayani. Doanya demikian saudara. Berharap pasangan itu, siapapun di sekeliling kita, teman kita, keluarga kita, terdorong berlaku sama. Tapi mulainya dari mana? Bukan dari orang lain. Mulai dari diri kita dulu. Amin. Mulai dari diri kita dulu. Jaga hidupmu, jangan sampai ada celah untuk tersandung. Klik. Pelayanan bukanlah topeng, saudara, untuk mengesankan orang lain. Tapi murni keluar dari hati yang bersyukur. Saudara, banyak orang melayani Tuhan, itu topeng. Ke gereja untuk cari muka. Kasih Tuhan persembahan. Kalau boleh titip pesan, namanya dicatut, jangan sampai tidak kelihatan. Dipasang. Demi apa? Demi mengesankan orang. Tidak salah kita kasih yang terbaik, tapi salahlah kalau kita ingin mengesankan orang dari pelayanan kita. Kita tidak ingin demi orang puji kita, bukan. Tapi keluar dari hati yang bersyukur. Saudara tahu waktu rekan-rekan majelis kita yang baru ini terpilih, mereka tahu tantangannya besar di depan. Pengalaman pun belum pernah jadi majelis. Tapi mereka keluar dari hati yang bersyukur. Saya sudah lama diberkati Tuhan di gereja ini. Puluhan tahun, sekarang saya mau melayani Tuhan. Jabatan ini besar. Tapi saya mau kasih Tuhan dari hati yang bersyukur. Ingin balas Tuhan lewat pelayanan gereja ini. Rekan-rekan sekolah minggu, guru sekolah minggu di bawah juga demikian. Saudara, keluar dari hati yang bersyukur. Anak-anak muda, mereka melayani. Mereka latihan lama sekali kemarin hari ini. Mungkin saudara setelah mereka selesai pelayanan ini, mereka nggak ingat lagi. Nggak diingat lagi oleh saudara siapa saja yang melayani. Dilupakan. Tapi mereka tahu, mereka keluar dari hati yang bersyukur. Karena Yesus sudah mati hidup bagiku. Kalau itu yang terjadi, saudara. Saudara nggak terganggu waktu orang nggak puji saudara. Saudara nggak gampang dikit-dikit left dari WA group waktu nggak ada yang perhatiin, saudara. Saudara nggak dikit-dikit ngambek, tiba-tiba hilang dari gereja, dibesuk 2-3 kali tetap nggak mau datang. Hanya gara-gara ulang tahun saudara dilupakan oleh gereja. Mengapa? Karena saudara tahu, saya melayani ini karena tulus untuk Tuhan. Karena sebelumnya saya sudah sangat terlalu banyak diberkati oleh Tuhan. Tuhan, sudah. Saya nggak dipuji oleh manusia, it's okay Tuhan. Karena kau sudah terlalu melimpahi hidupku dengan kebaikan. Aku nafas hari ini, nafas itu keluar dari hidungku. Itu karena kebaikan Tuhan. Jantungku berdegup sampai hari ini diberi kesehatan oleh Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. Keluarga kami masih akur. Banyak konflik tapi tidak sampai pisah, tidak sampai hancur. Itu karena tangan Tuhan yang terus jaga. Aku terlalu diberkati Tuhan. Karena itu aku mau balas kebaikan Tuhan. Aku dulu pegawai, kerja gaji masih rendah. Sekarang aku punya usaha sendiri, bisa beli rumah sendiri. Itu sangat karena kemurahan Tuhan. Karena itu terlalu tidak tahu diri kalau aku tidak balas dengan melayani Tuhan. Saudara, mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan lewat gaya hidup kita. Bukan ingin mengesankan orang. Saudara tahu tidak, bagi kami para pendeta, kadang khotbah ini pun bisa menjadi ajang untuk mengesankan orang, saudara. Tapi kami harus jaga hati. Supaya yang dimuliakan hanya Yesus. Bukan kita. Dia harus makin besar, tapi kami makin kecil. Karena itulah anak-anak youth hari ini melayani. Mereka diingatkan. Kita yang melayani para orang dewasa. Kita melayani
bukan karena ingin cari berkat, tapi karena sudah diberkati Tuhan. Amin. Sudah dilimpahi oleh kebaikan Tuhan. Next slide, saudara. Jangan jadi orang Kristen yang cuma bagus di gereja atau sah dengan orang Kristen lainnya. Tapi dimanapun sudah berada, waktu sudah punya konflik dengan sesama Kristen lainnya, bawa hati Tuhan. Bertemu dengan orang Muslim, orang Buddhis, orang Hindu yang tidak satu agama dengan kita, saudara bawa hati yang mengasihi mereka. Saya bangun relasi, saudara, dengan pihak masjid di gereja kita. Saya datang kepada ketua masjid, benda sekretaris masjid. Kita bangun hubungan, saudara. Supaya jangan sampai dalam pikiran mereka orang Kristen itu sombong. Betul, kadang ada kekhawatiran nanti kita dimanfaatkan, Pak. Ya kita yang bijak-bijak dong bawa diri. Jangan sampai terlalu bijak, akhirnya kita mundur dalam relasi kita dengan mereka. Justru di dalam gereja kita jadi berkat, di lingkungan pun kita jadi berkat, saudara. Berapa kali kita ingin menunjukkan itu dengan cara kita berbagi sembako murah. Kita perhatiin, ini ada 17 Agustus nih lingkungan kita. Mereka bilang, gereja bisa bantu tidak ya? Karena lingkungan kami sudah minta semua masih susah nih terkumpul dana. Oh kita siap bantu Pak. Kita kasih bagus-bagus bingkisannya, mendukung lingkungan saudara. Supaya mereka tahu gereja ini bukan cuma ada di titik jalan ini, tapi sungguh jadi berkat. Jangan bagus cuma di hari Minggu, tapi juga di hari lain. Jangan cuma bagus ketemu sesama orang Kristen. Kalau saudara berrelasi dengan orang yang bukan Kristen, terang itu menyinari mereka, saudara. Mereka melihat perbedaan sikap saudara. Aneh ya si Cece ini, aneh ya si Ade ini. Pola pikirnya kok beda dengan kita. Berani different, berani berbeda. Berani punya sikap. Terus orang lain balas, dia nggak balas. Orang yang memilih jalan yang jahat, dia nggak begitu. Beda ini orang ya. Nah disitulah saudara. Saudara menunjukkan kasih Tuhan yang melayani. Yang terakhir Bapak Ibu. Kesaksian itu, kesaksian hidup itu satu paket. Next. Jangan sebagian sikap saja yang bagus. Ayat yang kita baca, kembali tadi yang kita baca. Dalam hal apapun, jagalah hidupmu jangan sampai membuat orang lain tersandung. Saya bilang begini, kayaknya aku sudah deh semuanya. Sudah deh. Oh, tapi ada satu nih. Betul-betul, ada satu nih. Aku nih kalau ngomong kasar, tapi hatiku baik. Saudara ya? Terus nggak ngomong itu? Kalau lagi ribut sama orang, sudah, jangan salah pengertian ya. Aku nih memang mulutnya kasar, tapi hatiku nih baik sebenarnya. Saudara, hati itu tidak kelihatan, saudara. Yang terasa itu ucapan mulut kita. Kasar ya kasar. Betul? Dengan pasanganmu, dengan siapapun, dengan orang tuamu, dengan temanmu. Ingat, hati itu tidak kelihatan. Yang di luar inilah yang kelihatan, yang terasa. Nah, saudara harus jaga ucapan saudara. Kalau saudara bilang, saya ini rajin baca firman Tuhan, Pak, tidak pernah bolong. Doa pun melebihi orang lain. 5 kali sehari, saya mungkin 10 kali sehari saya doa. Betul, saudara nggak jelek dalam hal ini. Tapi ada satu hal yang saudara lengah, saudara membiarkan itu menjadi satu kecerobohan, itu saudara pemalas contohnya. Nah, firman Tuhan katakan jangan kasih celah. Usahakan tidak ada celah untuk orang lain jadi tersandung gara-gara hidupmu. Ada tidak saudara titik di mana kehidupan kita membuat orang lain tersandung? Siapa yang paling tahu soal ini? Pertama Tuhan. Kedua ya diri kita sendiri saudara. Dalam hal apa? Saya membuat orang lain tersandung. Saya belakangan saudara terus juga menata emosi saya. Saya jujur soal emosi saya kurang baik belakangan ini dalam keluarga. Saya terus berdoa Tuhan berharap emosi ini jangan sampai membuat keluarga saya tersandung. Yang paling merasakan siapa? Orang dekat. Saya minta didoakan oleh istri, oleh anak. Supaya emosi saya baik. Emosi yang jelek, mau ke pendeta kek, gelarmu tinggi kek, setiap hari kirim renungan kek. Tetap aja buat orang tersandung, saudara. Mengapa? Karena itu yang dirasa setiap hari. Nah, hidup kita ini jangan sampai buat orang tersandung. Orang sudah mau datang pada Tuhan, jatuh, saudara. Batu sandungannya itu engkau. Nah, doalah Tuhan, jangan sampai aku jadi batu sandungan. Supaya kalau hidupku yang tidak sempurna ini boleh memuliakan Tuhan. Amin. Cara aku mengelola keuangan memuliakan Tuhan.
Cara aku menata keluarga memang sih tidak sempurna, tapi memuliakan Tuhan. Cara aku menjalani studi, nilaiku pas-pasan, tapi puji Tuhan, aku tidak menyontek, tidak mempermalukan Tuhan. Cara aku bekerja membangun bisnis, boleh cek deh, Muse, tidak ada satu rekan bisnis pun yang ngomongin aku di belakangku jelek. Aku bukan bos besar, tapi boleh jamin, tidak ada yang berhubungan dengan aku saat ini yang jelekin aku di belakang. Mengapa? Aku jujur orangnya, aku memuliakan Tuhan dengan cara aku berbisnis. Tidak ada ruang untuk orang lain menjatuhkan hidupku dan pelayananku. Akibatnya apa, saudara? Kalau kita melayani seperti itu, percaya diri dong di depan saudara. Kenapa? Aku di depan dan di belakang sama. Aku nyanyi, contohnya Steffi, nyanyi di depan, angkat tangan, kadang nangis pula Steffinya, saudara, menitikan air mata. Di luar dan di depan gereja, sama. Kita percaya diri. Mengapa? Saya nggak main tutup-tutupan, saya nggak pakai topeng. This is my style, ini gaya hidupku yang kubawa di dalam Tuhan. Saudara, jalani hidupmu bukan untuk dilihat orang, tapi jalani hidupmu untuk dilihat oleh Tuhan. Kalau kau punya hati seperti itu, pola pikir seperti itu, kau tidak akan terbebani dengan anggapan orang. Mengapa? Yang penting Tuhan lihat, yang penting Tuhan tahu. Tuhan melihat hatiku yang melayani dimanapun aku berada. Amin. Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan ini kita sudah mendengar khotbah tentang melayani. Layanilah Tuhan selagi masih punya kesempatan. Hari ini anak muda sudah ambil kesempatan begitu banyak. Kita yang sudah berumur, jangan sia-siakan kesempatan. Ada celah, engkau bisa ambil di gereja atau di luar gereja untuk melayani Tuhan. Ambil, saudara. Satu waktu kesempatan berlalu, kita tidak akan menyesal. Yesus pernah berkata satu kalimat demikian. Orang bekerja pada waktu siang, akan datang waktunya malam, di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Artinya apa, saudara? Lagi siang, keadaan lagi memungkinkan untuk melayani Tuhan, ambil, jangan bodoh, ambil kesempatan itu melayani. Seberapapun dikasih kesempatan melayani Tuhan, ambil. Hari lagi siang. Akan datang waktunya malam dalam kehidupan kita. Pengen melayani pun, tidak cocok lagi situasinya. Tidak lagi memungkinkan. Kita bisa berpuas diri, Tuhan terima kasih. Momen itu aku sudah ambil. Kalau sudah berlalu, aku tidak menyesal lagi. Nah, hari ini anak-anak muda, puji syukur engkau sudah melayani Tuhan kembali. Kita semua gereja harus menjadi gereja yang melayani. Tidak boleh ada yang menganggap gereja ini restoran. Datang, duduk, diam, makan, pulang. Tidak. Semua kita harus melayani. Melayani buat kita bergerak. Tidak terkena stroke rohani, saudara. Saudara tahu? Tidak, harus bergerak. Semua harus melayani Tuhan. Mengapa? Melayani itu memberi. Karena kau sudah diberi. Amin? Memberi, kau diberi. Kau terus mengalirkan itu sehat dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau datang dari surga secara aktif melayani kami. Pelayananmu yang terbaik adalah waktu Engkau naik kayu salib memberikan nyawamu, hadiah terbaik yang bisa diberikan oleh seorang manusia bagi kami. Tuhan, ajar kami untuk di dalam kesempatan hidup yang masih ada ini, kami bersyukur dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dimanapun kami berada, dengan siapapun kami temui, kami bawa hati yang tulus mengasihi Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, persembahan yang kami berikan kepadamu, yang kiranya harum dan menyenangkan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.